Bapak Ibu tahu berapa ketebalan lisanul Arab itu kamusnya? Yang kita tahu kamus itu tebalnya hanya setebal HP. Yang kita tahu paling tebal adalah segini. Ya kan begitu? Kalau kamus bahasa Arab, lisanul Arab yang disusun oleh Syekh Ibnu Al-Manzuri itu dari ujung meja ini sampai ke sini. Itu kamus bahasa Arab terlengkap ini apa? Nama kamusnya adalah Lisanul Arab. Bapak Ibu lihat bagaimana dijelaskan makna din di dalam kamus itu, yang kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan agama. Din itu dijelaskan, inilah makna din, ini din, ini din, ini din, ini din. Dinul Islam, lakum dinukum waliyadin. Ternyata makna din itu adalah meliputi perkara Bapak Ibu. Satu, ini makna din ya, meliputi perkara akidah, keyakinan, kepercayaan. Kedua, meliputi perkara amalan dan ibadah. Ini makna din ya, amalan dan ibadah. Yang ketiga, makna din meliputi perkara hukum, baik hukum fikih syariat, halal haram sah batal mandub makruh mubah dan sebagainya, ataupun hukum pidana perdata. Ini perkara Islam. Din itu membahas masalah akidah, amalan ibadah, hukum. Kalau kita kaji-kaji ini Bapak Ibu, ada upaya untuk mengatakan hukum ini adalah urusan pemerintah, ini adalah urusan negara, jangan masuk-masuk dengan agama. Sesat orang itu Pak, murtad dia. Karena hukum adalah urusan Allah. Dalilnya dalam Al-Quran ini, hukmu illa lillah, yang berhubungan dengan hukum adalah hak Allah. Ini ada manusia yang mengatakan urusan hukum adalah urusan pemerintah, urusan negara, yang menguruskan agama di sini. Sekuler. Itu sebenarnya dengan sekuler. Orang berzina ada hukumannya menurut Allah. Orang mencuri, orang merampok, orang membunuh ada hukumannya menurut Allah. Sekarang manusia merampas hak Allah itu dan diletakkan pada dirinya, dia berhukum sendiri, maka orang ini disebut murtad. Yang keempat, ini adalah urusan agama. Yang keempat yaitu seluruh yang berhubungan dengan masalah akhlak. Akhlakul kalimat dan akhlak, adab, etika dan sebagainya. Dan yang kelima, nah ini yang paling luas, muamalah, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan dunia ini. Nah, muamalah ini adalah pendidikan, pernikahan dengan segala turunannya, ya, sampai kepada talak, warisan dan segala macamnya. Kemudian pengobatan, kesehatan, medis, ya, medis, pengobatan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian budaya, seni, budaya dan seni, musik apa yang boleh, musik apa yang tidak boleh dan seterusnya. Kemudian bisnis, ekonomi, terus politik. Ini juga seringkali orang mengatakan ini urusan politik. Jangan bawa masjid ke urusan politik, jangan bawa agama ke dalam politik. Politik tidak boleh dibawa ke agama, kotor agama. Agama ini suci, jangan dibawa ke politik, maka akan jadi ternoda agama. Sesat itu, pernyataan yang menyesatkan itu. Wahai Bapak Ibu, politik adalah wilayahnya Islam. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau sudah pindah ke Madinah Al-Munawwarah, sejak itu Nabi Muhammad menjadi pimpinan sebuah pemerintahan besar. Dia kelola usaha-usaha berkaitan dengan politik secara sempurna, dan itu diselesaikan di dalam masjid. Betul tidak? Saya tanya pada Bapak Ibu semua, selama Nabi memimpin di Madinah, beliau adalah pimpinan dari sebuah pemerintahan yang kuat dan besar Madinah. Betul? Tidak ada negeri, tidak ada negara di muka bumi yang saat itu tidak kenal dengan pemerintahan yang super aman, super damai, super kuat yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad ada pimpinan. Tapi ketika itu sampai Nabi meninggal, ada nggak Nabi punya istana khusus? Ada tidak? Semua masalah politik dibahas ketika dipecahkan oleh Nabi Muhammad di dalam masjid. Nabi meninggal diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar sampai meninggal dunia melanjutkan kepemimpinan khilafah Islamiyah. Yang pertama, apakah mereka mendirikan istana sendiri? Lalu semua masalah politik diselesaikan di masjid apa tidak?
Betul tidak? Berarti masjid adalah ruang ibadah, dan ibadah itu maknanya luas. Ya, ini enggak, ini masalah politik, jangan bawa ke masjid. Kan ini kotor agama ya, jangan nodai masjid dengan politik. Politik praktis iya, politik praktis iya, akan tetapi politik dalam makna yang umum dan luas adalah kewajiban kita mencerdaskan umat. Pemimpin mana yang boleh dipilih, pemimpin mana yang tidak boleh dipilih, siapa yang boleh kita anggap jadi pemimpin, kapan kita akan turunkan pemimpin, bagaimana cara menurunkan pemimpin, bagaimana cara mengelola rakyat, bagaimana cara di masa-masa damai, bagaimana perang, bagaimana, itu adalah politik. Tak luas sekali ruang lingkupnya, dan masjid adalah tempatnya, markasnya, sentralnya. Bapak mungkin ibu masih ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicari-cari orang Yahudi yang datang dari Mesir karena ingin menuntut keadilan. Umar bin Khattab sedang duduk di bawah batang pohon, sedang menunggu jemuran yang kering. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, lagi menunggu jemurannya yang baru dicuci. Pak, saya mau tanya, Umar bin Khattab itu di mana? Apa kata Umar? Kamu siapa? Saya apa? Orang Yahudi. Saya dari Mesir. Saya sudah tanya kemana-mana orang-orang, nggak ada yang tahu di mana istananya Umar. Saya mau tanya, Umar bin Khattab di mana? Lalu Umar bertanya, kamu mau ngapain dengan Umar bin Khattab? Ada perkara penting Pak, tunjukkan saya istananya. Umar menunjuk ke masjid, lihat istananya. Ke masjid ditunjuknya Pak. Iya, semua orang bilang, semuanya ada menunjuk ke masjid. Sekarang saya mau temui Umar. Di mana Umar? Saya Umar. Kamu mau apa? Kaget dia. Maksudnya Bapak orang terbesar, terhebat yang pernah kami dengar di dunia ini, seorang diri Pak tanpa pengawalan. Ya kayak gini lah kami sini aman, damai. Tidak perlu kami khawatirkan. Jadi negara itu Pak kalau sudah mulai kacau, ditakutkan, dikhawatirkan. Begitu Pak, pengawalnya banyak sekali. Kalau negeri itu aman, presidennya tenang Pak, sendirian duduk seorang diri kayak Umar bin Khattab nunggu jemuran, tenang-tenang aja. Kamu mau ngapain? Pak, saya mau begini-begini, saya mau untuk keadilan. Gubernur Bapak di sana gini-gini. Oh ya gitu. Lalu Umar bin Khattab berikan isyarat dan diberikan ke gubernurnya di Mesir. Selesai langsung acara. Ya, ini singkatnya saja. Ya, sampai meninggal Umar bin Khattab, istananya tetap dikatakan adalah masjid. Kalau politik adalah urusan yang terpisah daripada agama dan itu adalah kotor, ngapain dibawa ke masjid selama ini? Betul tidak? Oke, sekali lagi, masjid adalah tempat ibadah dalam artian luas. Oke? Pendidikan, pernikahan, medis, budaya, seni, ekonomi, politik dan lain-lain, ya, itu semuanya adalah perkara muamalah, dan ini dibahas dalam Islam. Yang sekuler itu adalah mengisah-misahkan yang kita terima dalam Islam dan kita ambil dari Islam adalah akidah, amalan ibadah, akhlak. Adapun masalah hukum, ini bukan wilayah Islam. Muamalah sebagian saja kita ambil, sebagian yang lain kita tinggalkan. Apa firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamah ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Kamu mengambil Islam setengah-setengah. Akidahnya kamu ambil, amalan ibadahnya kamu pakai, akhlaknya kamu amalkan, tetapi hukum kamu tinggalkan. Muamalah urusan ekonomi tidak kamu pakai Islam, urusan politik kamu campakkan Islam, urusan pendidikan kamu tidak pedulikan Islam. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang berani di antara kamu melakukan cara beragama begitu, aku hinakan selama dia hidup di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan kelak pada hari kiamat, yuraduna ila asyaddil adzab. Mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras, azab yang sangat keras. Jangan coba-coba menjadi seorang sekuler. Hukum sekuler adalah murtad. Alhamdulillah saya nggak nyebutkan nama ya, selamat saya. Tapi Bapak Ibu karena udah cerdas, saya yakin langsung paham nih, langsung nunjuk nih. Nih siapa?